Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Ubi Sundaridaya dari kelas TI 2024C dengan NIM terakhir 096. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akan memperhatikan mengenai praktikum dynamic routing atau router dinamik. Terlebih dahulu kita akan melihat apa pengertian dari router dinamik itu sendiri. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa router dinamik itu sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling berikan informasi satu dengan yang lain dan saling berikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding tabel tergantung keadaan jaringannya. Nah, dengan cara ini router mengetahui nih keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Jadi misal jaringan satunya jalurnya itu terstop, dia bisa mencari jalur yang lain. Seperti itulah untuk cara kerjanya. Berikutnya untuk praktek sendiri di sini juga ada ketentuan bagaimana menjalankannya. Seperti bagaimana bentuk jaringannya, lalu apa saja yang harus kita isi seperti di routing router 1, router 2, router 3 dan sebagainya. Lalu ada juga untuk mengisi config routernya di sini dan juga untuk melihat show IP route untuk melihat routingnya nanti. Lalu ada simulasi juga yang sudah ditentukan, ada juga untuk melihat tracking dan juga untuk melihat apabila kita stop hasilnya di mana. Apabila salah satu kabel kita hilangkan, apakah masih berjalan atau tidak, seperti itu. Oke, kita akan masuk saja ke yang pertama, yaitu kita akan mengisi untuk RIP-nya. Karena di sini saya sudah isi semuanya. Di sini saya sudah mengisi untuk bagian RIP ininya seperti di router yang pertama, seperti di ketentuan seperti ini ya. Baik, sudah sama. Kalau di router 2 juga kita sudah isi. Di router 2 kita sudah isi. Lalu di router 3 juga sudah kita isi. Berikutnya adalah kita akan memasukkan config router dan sebagainya. Karena saya sudah mengisi config router, kita bisa langsung untuk mengecek IP route-nya. Seperti contohnya ini. Jadi di sini kita bisa langsung show IP route. Dan kita melihat IP route-nya di sini ada semuanya. Kita juga bisa lakukan di sini juga di masing-masing route. Show IP route dan terlihat juga IP route-nya. Tersatu juga kita bisa menggunakannya. Show IP route. Ya, sudah terlihat di sini semuanya sudah dan baik, sudah kita setup dan kita akan langsung melakukan simulasinya. Di sini kita juga harus atur untuk IPv4-nya di ICMP. Oke. Kita akan lihat untuk yang simulasi pertama adalah PC1 kepada PC2. Kita akan cek PC1 menuju ke PC2. PC1 menuju ke PC2. Oke, di sini PC1 akan menurunkan kepada router 1. Oke, kita akan coba. PC1 akan menurunkan ke PC2. Kita lihat di sini PC1 akan menurunkan kepada router 1. Router 1 akan kepada router 2 PC2. PC2 akan kepada router 1 dan akan kembali ke PC1 dengan baik. Oke. Setelah sudah, kita akan lihat apa lagi yang akan kita lakukan, yaitu PC1 kepada PC3. Kita akan simulasi dari PC1 ke PC3. Oke. Kita lihat di sini PC1 akan menemukan kepada router 1, router 1 akan kepada router 2 dan router 2 akan karena ini kita akan hapus lebih dahulu. Kita akan cek PC1 ke PC3. Oke, di sini PC1 menemukan kepada router 1, router 1 akan menuju ke router 2, lalu akan menuju PC3 dan dia akan kembali menuju router 2 menuju
menuju router 1 dan akan sukses terkirim ke PC 1 kembali. Oke, kita coba simulasi berikutnya, yaitu dari PC 1 ke server 1. Dari PC 1 ke server 1. Oke. Kita coba. Di sini berarti router 1. Router 1 menuju ke router 3. Oke, karena kita coba lagi. Dari P1 ke server 1. Di sini P1 menunjukkan kepada router 1. Lalu router 1 menunjukkan kepada router 3. Router 3 menunjukkan kepada server 1 dan akan kembali menuju ke PC 1 dengan baik. Oke. Setelah percobaan ketiga berhasil, kita akan ke percobaan berikutnya, yaitu dari PC 1 ke server 2. Kita lihat apakah akan baik juga hasilnya. PC 1 akan ke router 1, dia akan ke router 3. Oke, kita akan, karena ini ada kesalahan, kita akan coba lagi PC 1 ke server 2. Lihat, PC 1 ke router 1 aman, PC router 1 ke router 3 juga aman, server 2 juga aman. Maka dia akan kembali lagi ke PC 1 dengan baik. Oke. Kita akan next ke percobaan berikutnya, yaitu dari PC 3 ke PC 1. Kita akan ke percobaan berikutnya, yaitu PC 3 ke PC 1. PC 3 ke PC 1. Kita lihat di sini PC 3 akan ke router 2, baik. Router 2 dengan 1 juga baik, maka dia juga ke PC 1. Apabila baik, maka dia akan mengembalikan juga kepada PC 3 dan mengembalikan hasilnya dengan baik. Lalu kita akan next ke percobaan berikutnya, yaitu PC 3 ke PC 2. Kita coba PC 3 ke PC 2. Apakah akan baik juga? Sini PC 3 memberikan pada router 2. Router 2 memberikan pada router 1. Router 1 kepada PC 2. Dan dia akan kembali ke router 1, ke router 2, dan akan kembali ke PC 3 dengan baik. Oke. Setelah percobaan ini berhasil, kita akan coba ke next ke percobaan berikutnya, yaitu PC 3 ke server 1 dan PC 3 ke server 2. Kita akan lihat apakah hasilnya juga akan baik juga. PC 3 ke server 1, kita akan lihat sini baik, diterima dengan baik oleh server 1. Apakah akan mengembalikan dengan baik juga? Dan hasilnya mengembalikan dengan baik. Oke. Berikutnya adalah PC 3 ke server 2. Ini PC 3 server 2. Dia akan ke router 3. Akan menuju ke server 2. Lalu di sini server 2 akan mengembalikan kembali ke PC 3. Apakah akan kembali dengan sukses juga? Dan hasilnya kembali dengan sukses. Oke, percobaan kali ini berhasil juga. Kita akan cek ke percobaan berikutnya, yaitu dari server 1 ke server 2. Kita bisa lihat di sini. Oke. Dari server 1 ke server 2. Di sini kemudian dulu kepada router 3, diterima oleh server 2, akan router 3 dan akan kembali ke server 1 dengan baik. Oke, kita akan langsung saja ke percobaan 3 percobaan terakhir, yaitu server 1 ke PC 1, server 1 ke PC 2, server 1 ke PC 3. Oke, kita set dulu server 1 ke PC 1 terlebih dahulu. Server 1 ke router 3, dia akan menuju ke router 1. Lalu setelah itu dia ke PC 1 dan akan kembali menuju ke server 1 kembali. Oke, sudah berhasil. Kita akan lanjut berikutnya server 1 ke PC 2. Ke router 3 ke router 1.
akan ke PC 2, lalu akan ke router 1, akan ke router 3, dan akan ke server 1, kembali ke server 1 dengan baik. Oke, karena sudah berhasil, kita akan ke yang terakhir, yaitu server 1 menuju ke PC 3. Di sini server 1 mengirimkan kepada router 3, router 3 mengirimkan kepada router 2, dan akan mengirimkan kepada PC 3. Dan dia akan mengirimkan kembali menuju ke server 1 dengan sukses. Oke, semua simulasi telah kita jalankan, maka kita akan melihat ke step berikutnya, yaitu kita akan masuk kembali ke mode real time dan kita akan men-track semua pesan yang telah dikirimkan dari kita real time. Kita akan track terlebih dahulu di PC 1. Command prompt. Oke, kita akan tracer ke 2168.1.65. Kalau intersect, oke, berhasil terset. Oke, kita lihat juga ke next alamatnya, yaitu di 192.168.1.253. Berhasil juga untuk di track. Kita lihat di 33.33.33.1, apakah juga berhasil? Sama juga berhasil. Kita lihat juga yang berikutnya di tracer 3.43.43.1, dan sama juga berhasil. Oke, berikutnya kita akan lihat untuk di PC 2 apakah ada juga pergerakan di sini. Kita lihat, kita track juga di sini. Tracer 2.168.1.1. Yap, dan hasilnya ada, kita bisa melihat track juga. Kita lihat di 192.168.1.65. Berhasil juga kita track. Kalau kita tracer, cek juga di 33.1 ada. Yap, ada juga. Kita track berikutnya sama seperti di 143.43.43.1. Yap, oke. Berikutnya kita akan coba track di server 1, apakah ada juga. Kita bisa di sini, kita coba command prompt. Lalu di 43.43.3.1. Oke, berhasil kita track. Berikutnya kita coba track di 192.168.1.1. Hasilnya bisa terlihat di sini tracknya. Kita berikutnya di 192.168.1.65. lihat ada juga bisa lihat. Oke, nextnya di 192.168.1.253. Dan bisa kita bisa melihat kayaknya dengan baik ya. Berikutnya untuk skenario yang ke-9 yaitu kita harus memutus salah satu jalur untuk melihat apakah router dinamis itu berjalan. Oke, di sini kita akan memutus salah satu jalur yaitu jalur di antara router 1 dengan router 3. Kita akan hapus. Kita akan hapus lebih dahulu di antara router 1 sampai router 3. Lalu kita akan coba simulasi. Oke, kita akan coba mengirimkan dari PC1 ke PC3 terlebih dahulu, karena kita harus mengulangi skenario yang ada poin 7 ini. Kita akan mengulangi semuanya. Kita lihat di sini PC3 mengirimkan router 1 menuju router 2, router 2 menuju PC3, PC3 menuju ke router 2, router 2 menuju router 1, dan akan kembali ke PC1 dengan baik. Karena jalur yang terputus itu bukan di bagian PC1 ke PC3, maka dia tetap sama jalurnya ya. Dan lihat, kita akan coba ke berikutnya yaitu tadi belum PC1 ke PC2 belum ya. PC1 ke PC2. Ini PC1 ke PC2, PC2 ke router 1,
router 1 ke PC1. Sama, karena jalur yang terputus bukan di antara PC1 dan PC2, maka dia tidak perlu mencari jalur lain, dia sudah ada di jalur yang seperti di awal. Oke, berikutnya adalah PC1 ke server 1. Oke, di sini kita akan cek PC1 ke server 1. Di sini kita lihat, karena tadi ini kan jalur terputus, kita akan lihat apakah dia bisa mencari jalur lain atau tidak. Di sini PC1 menggunakan router 1, router 1 menggunakan pada router 2, lalu router 2 menggunakan pada router 3, router 3 menggunakan server 1. Diterima dengan baik, dia akan mengembalikan juga kepada PC1 dengan baik. Kita bisa melihat di sini bagaimana router dinamis itu berjalan. Ketika salah satu jalur itu terputus, dia bisa mencari jalur alternatif yang lain. Seperti itu. Oke, lalu di nextnya adalah dari PC1 ke server 2. Dari PC1 ke server 2. Ini juga jalur terputus, kita lihat apakah dia juga akan melakukan hal yang sama. Satu akan pada router 1, lalu dia akan menuju ke router 2, router 2 akan menuju ke router 3, dan router 3 akan menuju ke server 2. Yap, bisa lihat di sini juga dia mencari jalur yang lain. Apabila jalur yang tadi dilalui itu terputus, dia akan mencari jalur alternatif seperti ini dan kembali ke PC1 dengan baik. Berikutnya kita cek dari PC3 ke PC1. Dari PC3 ke PC1. Di sini PC3 menuju ke router 2, router 2 menuju router 1, router 1 menuju PC1, dan akan kembali menuju ke PC3. Sama seperti ketika PC1 menuju ke PC3 tadi, karena kita tidak melakukan pemotongan di antara jalur mereka, maka mereka tidak perlu mencari jalur yang lain karena sudah ada jalur sebelumnya tadi. Oke. Berikutnya setelah PC3 PC1, maka kita akan cek dari PC3 ke PC2. PC3 ke PC2. Oke, di sini PC3 akan pada router 2. Router 2 menuju ke router 1, router 1 menuju ke PC2, PC2 menuju router 1, menuju ke router 2, dan menuju ke PC3. Oke, setelah semuanya, maka kita bisa ke next, yaitu PC3 ke server 1 dan PC3 ke server 2. Kita akan lihat juga PC3 server 1. Kita lihat sini PC3 menuju ke router 2, router 2 menuju ke router 3, router 3 menuju server 1, diterima dengan baik, maka dia akan mengembalikan menuju ke PC3 dan diterima dengan baik juga. Berikutnya adalah PC3 ke server 2. Server 2. Kita akan lihat di sini. PC3 menuju router 2, diterima dengan baik, menuju router 3. Baik, menuju server 2 diterima dengan baik juga, maka dia akan menurunkan kembali menuju ke PC3 dan kita lihat apakah diterima dengan baik. Dan dia diterima dengan baik. Oke. Berikutnya adalah dari server 1 ke server 2. Kita lihat dari server 1 ke server 2. Dari server 1 dikirim ke router 3, router 3 akan ke server 2. Ini akan melakukan router 3 kembali dan akan kembali menuju server 1. Dari sini berhasil, kita langsung delete. Dan percobaan terakhir adalah server 1 ke PC1, ke PC2, dan ke PC3. Kita akan melihat terlebih dahulu dari server 1 ke PC1, karena kan tadi jalur terputus ya. Apakah dia akan melakukan yang sama, mencari jalur lain? Di sini menuju ke router 3. Router 3, oh dia mencari jalur lain ke router 2, menuju router 1, menuju PC1, dan dia menuju router 1, menuju ke router 2, menuju 3, menuju router 1. Dan bisa dilihat di sini router dynamic juga berjalan. Ketika satu jalurnya yang tadi dilewati itu terputus, dia mencari jalur alternatif yang lainnya. Kita next ke server 1 ke PC2. Kita lihat apakah dia juga sama bisa mencari jalur lain. Sini server 1 menuju ke router 3.
menuju router 2, menuju ke router 1. Nah, dia menuju PC 2 dengan baik. Apakah dia akan rekam dengan baik juga? Oke, dan di sini berhasil kirim dengan baik, sehingga router dinamik juga berjalan di sini. Oke, yang terakhir adalah server 1 ke PC 3. Kita lihat di sini server 1 menuju ke 3, menuju ke router 2, menuju ke PC 3, dia kembali ke router 2, kembali ke router 3, dan kembali dengan aman di server 1. Jadi sekian praktikum atau percobaan router dinamik yang dapat saya lakukan. Di sini terlihat bahwa bagaimana konsep router dinamik itu berjalan, di mana ketika salah satu jalur terputus, maka pesan dapat mencari jalur lain. Mencari jalur lain berdasarkan informasi alamat sekitarnya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.